Baterainya nambah awet tapi ngecharge-nya nggak terlalu cepat. Kamera udah upgrade dan sekarang udah ada AI-nya. Realme 13 Pro tanpa plus ini apa ya bagusnya? Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Realme 13 Pro, bukan yang plus ya. Dan ini harganya cuma 5,6 jutaan aja kalau kamu dapat harga flash sale. Atau mending kamu cek aja ya, link di deskripsi video, kali aja kamu dapat harga promo. Dan yang pastinya pada setuju nih, kalau ini HP punya desain yang keren banget. Wih, belum dibuka casingnya. Ini pakai casing kayak gini aja kelihatan cakepnya kan? Yang saya punya ini warna ungu ya. Kalau Remy bilang sih ini terinspirasi karya pelukis Prancis bernama Monet yang terkenal itu. Siapa ya? Saya nggak kenal. Bodinya ini juga katanya udah pakai bahan kaca, udah frosted glass gitu, dengan finishing matte yang menurut saya ini berasa bikin mewah saat disentuh ya. Untuk frame bodinya sendiri dibuat bulat berwarna silver, jadi bikin HP ini tuh ergonomis nyaman di genggaman dan makin kelihatan mewah. Dan tampilan kameranya yang bikin HP ini tuh kelihatan mewah banget. Tepian bezel kameranya udah kayak jam mahal gitu. Dan posisi kamera di tengah gini juga bikin desainnya simetris seimbang. Makin manis dilihatnya, kalau menurut saya ya. Oh ya, ngomong-ngomong ada dua pilihan warna loh dari Realme 13 Pro ini. Ada yang warna purple kayak gini ya. Ada juga warna yang satu lagi menurut saya tuh lebih mewah daripada Monet Purple-nya ini. Ada warna hijau atau emerald green yang bootnya tuh dibalut bahan vegan leather ya, bukan bahan plastik atau kaca. Terus bagian frame dan bagian tepian bezel kameranya dilapisi warna emas. Jadi bikin HP-nya tuh kelihatan mewah banget. Ya jujur kalau selera saya lebih suka yang warna hijaunya daripada yang warna ungunya ini. Dan ngomong-ngomong, HP ini tuh cocok banget buat orang Indonesia yang punya dua musim, musim panas dan musim hujan. Kebenaran musim hujan dan ini HP aman kalau kehujanan, karena udah tersertifikasi IP65 rating. Yang kalau kehujanan atau ketumpahan aman, yang penting nggak dibawa berendam, nggak dibawa berenang aja. Dan ngomong-ngomong, layarnya tetap bisa bekerja dengan baik ya, walaupun dalam kondisi basah. Fingerprint-nya juga bisa baca jari walaupun layarnya lagi basah. Asik ya? Dan kalau kamu beli HP ini dalam kotaknya akan dapat tentu aja HP-nya, terus juga dapat SIM card ejector, ada buku panduan penggunaan dan juga jaminan garansi. Kita juga dapat softcase warna abu-abu ya, yang permukaannya tuh punya corak kayak kulit gitu. Terus dapat kabel data dengan panjang 1 meter dan tentunya masih dikasih charger. Masih dapat charger adapter 45 watt. Nggak perlu beli lagi. Dan untuk layarnya ini dia tuh udah keren ya, udah gaya HP mahal karena udah layar melengkung dan juga udah punch hole display. Dan layarnya nggak cuma gayanya aja yang keren, tapi kualitasnya juga udah bagus banget. Ukuran layarnya sendiri 6,7 inch ya, udah melengkung di tepian. Udah punya teknologi Pro XDR yang lebih bagus ya tentunya daripada HDR10 Plus. Refresh rate layarnya juga udah 120 Hz dan juga udah 100% fitri gamut untuk warnanya. Ditambah lagi, HP ini punya kecerahan maksimal 2000 nits yang bikin kalau kita bawa HP ini keluar ruangan di bawah cahaya matahari, tetap terang jernih layarnya. Dan bukan cuma kualitas visualnya aja yang manjain mata, untuk kualitas audionya juga enak di telinga. Walaupun HP ini tuh belum punya teknologi DTS, belum ada teknologi Dolby ataupun teknologi Sony Audio gitu ya. Tapi HP ini tuh punya teknologi Reality Audio yang bikin kualitas suara jadi lebih baik. Dan untuk speaker sendiri udah dual speaker ya, udah stereo dan suaranya cukup berasa detail saat di volume maksimal. Cukup berasa ada bassnya dikit ya, dikit tapi. Redmi 13 Pro ini udah dilengkapi sensor NFC yang peka banget, sekali tap langsung kartu kebaca. Dan NFC-nya juga udah multifungsi, udah bisa jadi pengganti akses card buat buka kunci pintu. Sensor dasarnya juga udah lengkap banget ya, dengan sensor gyroscope yang udah responsif banget, baik untuk gaming maupun virtual reality. Kalau pakai HP ini buat Google Map juga enak ya, cepet dan akurat baca lokasinya. Terus layarnya juga cerah dan baterainya juga awet. Bisa nih jadi andalan. Dan ngomongin baterai ya, ini HP baterainya udah lebih gede dari HP-HP zaman now yang rata-rata 5000 mAh. Ini udah 5200 mAh. Udah berasa awet banget baterainya. Dan untuk nge-charge juga udah cepet, walaupun nggak cepet-cepet banget. Masih berasa kurang cepet aja sih untuk kelas harganya. Karena biasanya harga segini udah pada 60 watt, ini masih 45 watt aja chargernya. Dan waktu di charge ya, kayak charger bawaan, selama 30 menit udah keisi 54%. Selama sejam udah terisi 96%,
Ya, dan kita masih nunggu tambahan 5 menit lagi untuk bisa HP ini penuh 100%. Dan ngomong-ngomong, ini HP bener-bener udah kayak HP flagship. Karena untuk slot kartunya sendiri juga, dia tuh udah nggak ada slot microSD, cuma dual SIM aja. Jadi pastiin aja pada saat kamu mau beli HP ini, storage yang 256 GB itu cukup. Karena kalau nggak cukup, ya tinggal tambahin aja 1 juta. Beli yang varian Pro Plus kalian, yang RAM-nya 12 GB dan storage internalnya udah 512 GB. Secara performa sendiri, untuk HP harga 5,6 jutaan bukan yang paling ngebut, tapi udah berasa lebih dari cukup. Kalau menurut saya ya, baik buat multitasking harian, buat main game, bahkan buat konten, ini udah berasa ngebut menyenangkan. Dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2, terus didampingi memori lega 12 GB RAM yang bisa kita tambah juga ya, hingga 12 GB, pakai fitur Dynamic RAM, bikin buka aplikasi banyak di HP ini tuh nggak pakai loading-loading ya, lancar jaya pokoknya. Dan waktu dipakai buat main game Mobile Legends ya, di HP saya ini sayangnya belum dapet ya settingan grafis ultranya. Cuma di grafis high dan frame rate super. Dan pada saat dimainin ya dengan settingan grafis maksimalnya, ini bisa stabil di sekitar 80-an FPS selama main. Dan dipakai main agak lama juga nggak pakai panas ya. Kalau untuk main PUBG Mobile juga udah bisa di grafis mode ekstrim sampai HDR ekstrim. Dan mentok maksimal itu di Ultra HDR Ultra. Tapi yang kamu lihat di layar ini, saya main dengan settingan HDR ekstrim dan bisa stabil loh di 60 FPS selama main. Dan bagian yang paling saya suka dari HP ini adalah ya tentu aja kameranya. Untuk foto-fotonya ya, apalagi foto untuk mode potretnya. Cakep banget. Dan untuk kameranya sendiri, HP ini udah pakai sensor Sony Lithia 650 megapiksel dengan aperture f1.9 untuk kamera utamanya. Dilengkapi dengan kamera 8 megapiksel ultra wide dengan sudut pandang 112 derajat dan satu lagi kamera makro 2 megapiksel yang masih fix fokus. Sayang banget ya, kamera makronya nggak ikutan bareng sama kamera ultrawide. Ini masih 2 megapiksel, terus juga belum autofocus. Udah kayak HP 2 jutaan aja. Sementara kalau untuk kamera depannya, HP ini udah pakai kamera selfie 32 megapiksel dengan aperture f2.0. Sayangnya belum dilengkapi dengan LED selfie flash. Hasil foto kamera utamanya beneran bagus sih ini. Detailnya jelas banget. Dan warna yang ditangkap juga sesuai sama aslinya. Tapi kelihatan lebih menarik. Sedikit lebih cerah gitu. Untuk dynamic range juga luas, jadi foto dengan background terang hasilnya tetap bagus, tetap kelihatan detailnya. Dan walaupun nggak punya kamera optical zoom, fitur 2 kali dan 5 kali digital zoom-nya cukup berguna ya. Kalau di kondisi terang, hasil 5 kali zoom-nya masih cukup bagus loh detailnya. Kamu bisa lihat sendiri kan. Untuk foto-foto mode potretnya sih, yang berasa beneran mantep banget. Baik di luar ruangan maupun di kondisi cahaya agak redup ya, tetap masih bisa ngasih hasil bokeh yang rapi. Bagian bokeh di kacamata atau ujung topi juga rapi hasilnya. Ya ada sih kadang salahnya, tapi masih tergolong wajar aja. Untuk foto mode ultrawide juga cakep ya. Distorsi lensanya nggak berasa, nggak melengkung-melengkung di bagian tepian foto. Tetap lurus. Dan untuk dynamic range juga luas, jadi foto langit tuh kelihatan lebih berkarakter. Untuk foto mode makronya ya gini, masih berasa sedikit lebih terang dan jernih sih kalau dibandingin sama HP 2 jutaan. Walaupun sama-sama 2 megapiksel. Sayang banget ya mode makronya nggak pakai kamera ultrawide yang autofocus gitu. Sementara untuk mode malam, hasilnya berasa terang sampai langit juga kelihatan detailnya. Untuk bagian lampu-lampu juga cukup dapat detailnya, cuma kalau bagian lampu yang terangnya dominan jadi muncul ada efek flare gitu. Overall sih mode malamnya cukup bagus menurut saya ya. Nah ini dia nih, untuk foto kamera selfie-nya. Berasa detail dan jernih hasilnya. Berasa natural juga warnanya. Dan untuk dynamic range-nya juga luas banget, jadinya foto background jendela juga muka kita tetap terang, dan pemandangan di jendela tetap sama-sama dapat detailnya. Enak dilihatnya. Sementara kalau untuk foto mode selfie portrait juga hasilnya udah cukup rapi ya. Walaupun nggak serapi pakai kamera belakang, tapi hasil segini tuh udah rapi banget sih untuk standar HP. Ya walaupun masih suka salah blur, ya masih wajar sih. Dan kalau kamu suka bikin konten rekam video, ya HP ini udah cocok banget jadi andalan. Untuk kamera belakangnya ya, udah cakep mantep deh kamera belakangnya. Kecuali untuk kamera depannya ya. Kamu bisa lihat aja sendiri nih, hasil perekaman videonya dari Realme 13 Pro ini. Ini perekaman video Full HD ya, 30 fps, standar aja. Kualitasnya kayak gini dipakai buat jalan. Untuk dynamic range-nya ini cakep banget sih. Langitnya kelihatan biru, non sebelah sana terang bagian ujung ya. Cakep banget. Sekarang kita cobain buat yang pakai ultra steady ya.
Nah, kalau Ultra Steady-nya diaktifin kayak gini kualitasnya, lebih stabil, dynamic range-nya juga tetap dapat. Cuma untuk view-nya itu dia lebih sempit ya karena dia di crop. Dan ini lebih stabil ya, bener-bener stabil banget. Padahal dipakainya jalan agak cepat kayak gini. Cakep sih. Oke, sekarang perekaman video pakai 4K ya. 4K-nya 30 fps, kualitasnya kayak gini. Dipakai buat jalan berasa agak geter sih kalau menurut saya sih. Agak-agak goyang. Tapi untuk dynamic range masih cakep, masih keren. Dan kualitas suaranya kamu bisa nilai sendiri ya. Nah, kalau perekaman video kamera depannya dia tuh nggak bisa di setting-setting macam-macam ya. Dia cuma Full HD 30 fps saja. Dan kalau dipakai buat jalan kayak gini, masih agak goyang-goyang. Sayang banget sih kamera depannya kenapa nggak dikasih ultra steady juga ya kayak kamera belakang tadi. Kalau dikasih ultra steady kan harusnya jadi lebih bagus untuk rekaman videonya. Gitu aja sih. Nah, Realme 13 Pro ini udah Android 14 ya, dan bakalan dapat update 2 kali Android. Terus juga dapat update 3 tahun untuk security-nya. Dan HP ini juga udah pakai Realme UI terbaru yang tampilannya tuh berasa minimalis banget dan smooth banget dipakai untuk penggunaan harian. Dan tentu aja, Realme 13 Pro ini udah ada AI-nya. Udah kayak HP-HP flagship, AI-nya juga berasa mantap. Pertama ada fitur AI Ultra Clarity nih, fitur yang bikin foto jadul yang buram bisa lebih tajam dan jernih. Foto-foto lama yang burik jadi kelihatan cerah, bening, menarik. Ya, tapi harus online ya untuk koneksi internetnya. Terus kita juga bisa menghilangkan objek foto dengan mudah banget. Pakai fitur AI Smart Removal. Kita tinggal lingkarin aja objek yang mau dihapus dari foto. Kayak gini nih, mudah bin gampang kan? Dan banyak lagi fitur AI di kameranya, termasuk salah satunya adalah AI Audio Zoom saat merekam video. Ya pokoknya dengan harga 5,6 juta, HP ini tuh udah berasa mantap banget sih. Layarnya bening, desainnya juga cakep. Kameranya sendiri kalau buat foto-foto udah wah banget hasilnya. Ya kalau untuk rekaman video aja sih, untuk kamera depannya yang masih agak goyang. Ya kira-kira gitu aja ya cerita Bang Tekno mengenai Realme 13 Pro ini. Kalau menurut kamu gimana HP ini? Jangan lupa komentarnya. Dan semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Realme 13 Pro. Tinggal review yang plusnya. Mantap.